Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan tetap berjalan dan tidak terganggu di tengah proses pemutakhiran data nasional. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keadilan serta keberlanjutan jaminan sosial kesehatan dengan tetap melindungi masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima bantuan negara. Pemutakhiran data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dilakukan pemerintah sebagai bagian dari penataan sistem jaminan sosial agar lebih adil dan berkelanjutan. Data kepesertaan dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah sehingga bantuan negara dapat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Berdasarkan hasil pendataan dari sekitar 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, terdapat kurang lebih 15 juta peserta yang masuk kategori ekonomi menengah hingga mampu. Pada saat yang sama masih terdapat sekitar 54 juta warga yang berada dalam kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin, namun belum tercakup sebagai peserta PBI. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan validasi ulang agar alokasi anggaran negara benar-benar melindungi kelompok rentan. Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 96,8 triliun rupiah untuk pembiayaan PBI BPJS Kesehatan, sehingga ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang berhak. Dalam proses penyesuaian data, pemerintah memahami munculnya kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi peserta yang tengah membutuhkan layanan kesehatan. Karena itu, pemerintah memastikan pemutakhiran data tidak boleh menghambat akses layanan, khususnya bagi pasien dengan kondisi darurat atau membutuhkan perawatan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk peserta PBI yang status kepesertaannya sedang dalam proses penyesuaian. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan yang melarang penolakan pasien dengan alasan administratif apapun. Sebagai langkah perlindungan tambahan, pemerintah telah mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI bagi sekitar 106.000 pasien dengan penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Reaktivasi ini dilakukan secara otomatis agar terapi dan pengobatan jangka panjang tidak terputus. Selain itu, pemerintah menyiapkan mekanisme reaktivasi cepat bagi peserta yang masih memenuhi kriteria, terutama kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Hingga saat ini, puluhan ribu peserta telah kembali aktif sebagai penerima PBI jaminan kesehatan. Untuk mempermudah akses masyarakat, pemerintah juga memperluas titik layanan reaktivasi kepesertaan. Pengurusan reaktivasi kini dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan, tidak lagi terbatas di dinas sosial kabupaten atau kota, sehingga lebih dekat dan mudah dijangkau warga. Langkah perbaikan ini diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah. Seluruh proses pengusulan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara berlapis agar sesuai dengan alokasi dan kebutuhan real di lapangan. Pemerintah daerah juga didorong berperan aktif dalam pemutakhiran data dan pembiayaan jaminan kesehatan, khususnya di wilayah yang telah mencapai universal health coverage. Sebagian peserta yang dinonaktifkan tercatat beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah menegaskan penonaktifan kepesertaan bukan berarti pengurangan layanan, melainkan penataan ulang agar bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Realokasi dilakukan untuk memberi ruang bagi warga miskin dan rentan yang selama ini belum terlindungi. Sebagai bagian dari keterbukaan, pemerintah juga menyediakan kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat termasuk layanan call center dan pelaporan berbasis aplikasi pesan guna menampung usulan maupun sanggahan terkait data kepesertaan. Selama ini kita reaktivasinya itu hanya berada di Dinsos. Ada protes terlalu jauh dan lain sebagainya. Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari bupati dan wali kota. Jadi ini banyak yang menganggap kan kayaknya ini dikurangi.
tidak ada yang dikurangi, tapi direalokasi. Dia realokasi kemana? Misalnya ini ke Apendi, Desil 1. Ini baru di Januari 2026. Jadi ini adalah kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai dengan alokasi yang kita miliki. Melalui rangkaian kebijakan ini, pemerintah memastikan negara hadir dalam melindungi kesehatan rakyat, pemutakhiran data, reaktivasi kepesertaan, serta jaminan layanan kesehatan menjadi upaya berkelanjutan agar setiap warga yang berhak tetap memperoleh perlindungan secara adil dan berkesinambungan. Dan 30 menit sudah berlalu, maka berakhir sudah pertemuan kita dalam Jendela Istana hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara ini besok di jam yang sama hanya di Garuda TV. Saya Samuel Purba bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.